Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kenapa nih? Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini ada bahasan yang cukup istimewa nih Pak Ustadz. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Waduh, ini agak ngeri-ngeri sedap pertanyaan saya. Saya kan sudah tidak bekerja gitu ya Pak. Maksudnya pensiun. Sudah pensiun lah ya, sudah pensiun. Penghasilan juga ya tidak seperti dulu seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba istri saya minta cerai itu karena tidak ada income yang seperti dulu lah kira-kira gitu. Boleh nggak itu Pak? Boleh nggak? Gimana Pak Ustadz? Takutnya seperti itu Pak. Tiba-tiba minta cerai lah. Gimana Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau gara-gara kamu pensiun, kemudian income nggak seperti dulu lagi, kemudian istrimu minta cerai, itu tidak boleh. Karena sudah sekian puluh tahun kamu tetap udah menafkahi, udah banting tulang. Nah, nanti baru masuk masalah harta kamu itu halal apa haram. Nah, itu baru masuk ke periode berikutnya. Karena apa? Karena yang dicari orang Islam itu hidup di dunia itu kan kalau bisa itu kan berkah ya. Kehidupannya itu berkah gitu. Ya. Nah, kalau ada bagaimana sih yang umpamanya suami nggak kerja nih, beberapa tahun, kemudian si istri bekerja nih. Nah, kalau si istri bekerja, kemudian si istri ridho kepada Allah Ta'ala bahwa suaminya tidak bekerja, kemudian dicarilah cara agar ini bisa sesuai, stabil, yaitu umpamanya suami yang merawat anak, umpamanya istrinya yang kerja, istrinya ridho, itu istri itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seandainya si istri awalnya ridho, tapi karena udah bertahun-tahun si suami nggak kerja, akhirnya si istri kesel, apakah itu pahalanya putus? Begini, pada saat awalnya istrinya ridho, kemudian kesel, di sini kan ada dari sisi suami. Si suami ini dia mau bekerja apa enggak? Kalau si suami memang dia sudah melamar pekerjaan, dia udah bekerja baru 1 bulan 2 bulan dikeluarin, begitu aja, enggak pernah beres istilahnya. Dan pada saat dievaluasi bukan suaminya yang salah, umpama nggak salah ya, di situ kalau istrinya ridholah sekalian di titik itu, agar ini menjadikan mulia di hadapan Allah bagi si istri. Kalau si suaminya itu baru 1 bulan bekerja, kemudian keluar, bekerja lagi 2 minggu keluar, bekerja lagi 2 bulan keluar, ditanyain gara-gara si suaminya itu males, nggak taunya. Ya dia males, ini males, itu kan banyak nih. Banyak laki-laki yang seperti itu. Nah, di titik ini boleh si istri mempertimbangkan, ya, disuruh bekerja, ini akhirnya nganggur, setelah nganggur kemudian dolim dan sebagainya, si istri boleh mempertimbangkan. Pertimbangan ini tidak hanya mau pisah, dipertimbangkan ini mau ridho atau mau bagaimana, dilanjut lah, kan gitu ya. Disitulah seorang istri itu benar-benar diserahkan pada Allah Ta'ala, memilih. Nah, di sini cara memilihnya bukan berarti langsung pisah menurut si istri, ya enggak, tapi serahkanlah kepada Allah Ta'ala dengan diam-diam. Ya Allah, kalau suamiku ini masih Engkau izinkan masih menjadi suamiku, mendampingi diriku sampai akhir hayat, di antara kami izinkan ya Allah. Dan jika karena suamiku dia dalam mencari rezeki malas, ya bilang, kalau memang sudah tahu malas, bilang malas, ini itu, banyak komentar, ini merasa dia hebat, merasa dia.
Ya Allah, jika ini memang tidak Engkau izinkan mendampingi diriku sampai akhir hayatnya, aku mohon kepadamu, mudahkan semuanya untuk imanku kepadamu ya Allah, amin. Jadi diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik itu kalau memang imannya itu si wanitanya bagus, nanti Allah yang ngatur. Macam-macam cara ngaturnya. Untuk bukan kesuksesan, untuk mengabulkan doa si istri. Ya, bisa mamanya suami kan karena nganggur kan punya teman banyak. Akhirnya jualan narkoba. Akhirnya kena polisi, nah itu salah satu cara. Akhirnya si laki-laki karena istrinya pergi, dia selingkuh, ketahuan. Nah itu petunjuk Allah itu ya begitu-begitu itu. Nah kalau udah gitu monggo istilahnya. Nah pertimbangan-pertimbangan inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau memang si istri itu ridho, suaminya itu nganggur, ya monggo, tidak ada masalah. Kalau tidak ridho, jangan asal-asalan memisah seperti itu. Serahkan pada Allah Ta'ala agar Allah nanti yang mengatur istilahnya. Jadi bukan si istri yang mengatur, Allah yang mengatur. Nanti ada jalan. Allah itu maha pandai. Jadi pasti ada jalan. Kalau istrinya itu sebenarnya saya ridho kalau dia kerja, ya Allah, dia dapat uang, yang penting dia kerja, dia istiqomah, dia rajin, dia ini kan bisa menurunkan. Kalau dia itu gajinya memang kurang, tapi dia rajin, dia istiqomah, dia baik dengan bosnya, itu kan nanti menelurkan anak-anak yang rajin, istiqomah, kan dampaknya kan seperti itu anak, ya? Ke anak tetap. Tapi nanti kalau dia itu udah kerja baru sebulan nggak jadi, kemudian kerja lagi baru 2 minggu nggak jadi, dia ngomong, wah, habis kerja itu nggak enak ini. Di sini yang lepas lagi kerja di situ tuh gini. Lah, dia, kamu mau nyari kerja yang bagaimana yang menurut kamu enak kan gitu? Kan nggak bisa, ya kan? Wong kerja itu di perusahaan, seorang itu yang mau nyuri itu harus mikir gimana caranya nyuri itu nggak ketahuan kan gitu ya. Menurut pikiran yang salah ya ini. Jadi bagi wanita, bagi ibu-ibu harus berhati-hati di dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Jadi langsung minta pisah, janganlah. Belajar untuk memahami, karena apa? Nggak taunya si suaminya itu memang dia pilih loh, kan itu udah dipilih. Nggak taunya dulu mamanya dia juga keras dengan orang tuanya. Kalau lihat orang tuanya nganggur itu jengkel dia. Jengkel lah. Dia memang cari, bisa aja dia cari suami yang kerja memang, tapi nggak taunya di PHK suaminya, lah nganggur akhirnya. Lah dia akan menghadapi dilema sama seperti dulu dia menghadapi ayahnya yang menurut dia nganggur. Padahal ayahnya mati-matian cari rizki, walaupun sulit tapi mati-matian cari rizki. Makanya tidak boleh kita asal-asalan untuk memutuskan sesuatu. Jadi bagi para istri yang memang suaminya nganggur, ya monggo, kalau memang si istri bisa, alhamdulillah bisa maksud saya alhamdulillah diberi rizki oleh Allah Ta'ala. Kalau ridho suaminya seperti itu, ya monggo, alhamdulillah. Mulia istri seperti itu.